Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tapi pun ngalimpuro buat semuanya. Jumpa lagi bersama Sinas Pangkas Jalanan. Semoga kabar kawan semua dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Pagi ini saya mau ke Metro ya, mau menemui Godres, mau setawarin cukur, terus mandi, ganti baju sama ganti celana. Doanya kawan-kawan, semoga Godres bisa kita cukur. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang selalu mensupport kami, mendukung kami, dan yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih banyak. Ikuti terus ya kegiatan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis ketemu dulur lanang. Oke, Lungguh lah nongkrong. Piye kabare? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu Bang Godres. Alhamdulillah sehat. Ini bajunya masih dipakai. Mantap. Tapi celananya kotor banget. Aku sampai bojoku. Oke, Ah. Salaman. Nah, kan? sinten namine Mbak Yu? Kula Tresno mawon, Oh, Pak. Tresno. Mbak Dewi. Oh, Mbak Dewi. Kegiatane napa teng griya? Misale ngono. Oh iya iya iya. Kegiatane napa panjenengan? Ngurus anak, ngurus bojo, alhamdulillah. Bojone pinten? Tunggal mau. Setunggal. Woi, Anake. Oh, anake. Anake pinten? Tiga mas. Muka akeh. Akeh perluan hidup jane. Iya. Mumet ya. Banyak Oh. anak, banyak pusing. Heeh. Ini untuk masyarakat untuk masyarakat Kota Punggur ya, yang bisa dengarin untuk pemirsa, mudah-mudahan bisa dijabarkan. Banyak zaman dulu era Soeharto sama era Soekarno itu berbeda. Dari masyarakat Pak Harto sampai presiden yang ketujuh Pak Jokowi itu berbeda. Misalnya dari masyarakat Bapak Insinyur Soekarno, Bung Hatta itu kebanyakan anak mereka karena punya usaha, itu yang saya tahu. Punya usaha seperti roti, bolu, bengkel dan sebagainya banyak. Cuman mereka kurang kompak aja sebenarnya. Kru dan sahabat mereka banyak kurang kompak, hanya berebut kerja, berebut pacaran karena seperti kurang manajemen. Apa fungsi dan tujuan presiden, apa merekrut atau menjadi jaringan lah kalau saya bilang ya, bukan jaringan teroris adik-adik. Jaringan itu seperti susunan. Susunan itu seperti kata pengantar di buku kita. Misalnya yang kayak kita kirim surat, perihalnya apa, kegiatannya apa, seseorang presiden itu, dan punya organisasi apa, dan siapa tim-timnya, dan untuk apa mereka harus diperjelas di masyarakat luas. Kadangkala masyarakat nggak paham. Pahamnya mereka hanya makan terus tidur, kerja, kebingungan. Kadang-kadang mereka kurang alot lah ya, kurang alot untuk di suatu pekerjaan, kurang alot, kurang telaten, kurang jeli. Emang sih kalau kita jeli, selamat, setiap ucapan emang sih harus direm juga seperti kita mengendarai mobil emang. Tapi kalau kita disamakan oleh mesin tidak boleh, karena kita manusia. Kan kita ada faktor usia, faktor umur. Bukan saya mengenjot Bapak Presiden yang lama harus jadi presiden kembali, tidak. Justru saya pengen mengoreksi presiden yang baru. Presiden yang baru itu seperti apakah versi dan tujuan seperti di mereka selalu berdebat cawapres di wilayah wapres, yaitu DKI, misalkan debat cawapres. Tujuan mereka kita harus dengarkan tanpa harus gontok-gontokan. Yang penting mereka bisa menjabarkan secara jelas ke masyarakat secara akurat, dan mereka bisa memperjelaskan secara kultural atau secara mendalam. Tak perlu nggak perlu lah main simpen-simpenan, nggak perlu lah main umpet-umpetan kalau bahasa Jawanya gitu ya. Harus transparan ya. Harus transparan, atau secara live atau secara langsung apa yang harus
dilakukan oleh seorang presiden misalnya. Visi, misalkan kita membahas visi. Visi adalah tujuan. Misi itu adalah kegiatan. Tujuan dan kegiatan seorang presiden itu pasti diliput oleh media massa agar masyarakat bisa tahu apa sih Misinya. yang harus ibaratnya orang itu menengahi. Menengah itu ibaratnya bikin kedamaian. Bagaimana sih agar masyarakat itu damai? Contohnya nggak usah muluk-muluk. Satu RT kita berapa? Nggak usah muluk-muluk adik-adik yang kecil, nggak usah kebingungan. Misalkan kamu satu kelas berapa? 40 orang. Bersiapa gurumu dan siapa kepala sekolahmu? Sederhana aja seperti itu, saudara presiden itu. Misalkan presiden itu kandep, siapa kapsesnya, siapa panitianya, siapa ketua OSISnya. Sederhana, seperti itulah sebenarnya susunan kepresidensial. Itu yang saya tahu. Ini ya Mas Gotris ini ngikutin politik juga ya? Bukan ngikutin politik, Tapi tahu politik. Karena kita pernah sekolah, pasti pernah sekolah. politik itu seperti kita sekolah, hanya bermain, bercanda, setelah itu ada kegiatan kerja, setelah itu kembali lagi sekolah, kembali lagi kita bicara. Jubir adalah juru bicara presiden, itu harus mengenyang pendidikan minimal S4 atau D4 agar mereka bisa menjabarkan atau punya wawasan yang lebih lah, yang kira-kira masyarakat bisa panjang lebar sambil mereka bisa bekerja. Ahli politik adalah untuk memperkerjakan masyarakat supaya mereka mengikuti prosedur di ranah pemerintah sebenarnya. Karo ngemil. Kacang. Jangan terlalu serius. Iyalah, santai wae lho. Ini kebetulan hujan ya Metro. Maaf ya Budi, Bapak Karno mbiyen sendale lagi sholat tak colong karena aku ra duwe sendal. Ki nyeker meneh. Nanti tak kasih. Iya, jujur wae dadi manungsa ora ngapus. Sendale tak colong ki sendale wis tak balekne, aku wis ora maling sendal, engko ditangkep-tangkep meneh. Jadi sendalnya Pak Soekarno pernah dicolong. Iya. Lagi sholat itu tak colong, soalnya wedoke anake ayu-ayu. Terus kukumu tuh-tuhnya kok ana. Ben Ya? Enggak. Kayak Wali tadi ya terus ya. Wali itu duluan Pak Soekarno apa duluan Ya Wali? duluan Wali. Duluan Wali Songo ya? Sebelum adanya para presiden, Wali Songo dulu yang membenahi suatu di zamannya era Wali Songo itu terjadinya pemerintahan yang pertama karena ada Brawijaya. Brawijaya itu keyakinannya beda seperti kejawen kalau bahasa orang sekarang, ilmiah atau tradisional. Kalau Hilangnya Wali Songo itu kapan kira-kira? Tepatnya kapan? kurang lebih sekitar 150 tahun yang lalu Wali Songo hilang dan menggelap, dan sisanya adalah keturunan dari Wali Songo dan bisa menyusun seperti presiden. Presiden itu sebenarnya Pak Menteri loh. Pak Menteri ya? Aku ini Perdana Menteri loh, otak saya itu Perdana Menteri. Perdana Menteri itu di atasnya presiden, di bawahnya kerajaan. Mbah kuwi raja yang kaku, jabatannya raja di seluruh tanah Jawa. Namanya Brawijaya. Aku satu-satunya putra Brawijaya bungsu ya, paling bontot. Turunan Brawijaya, Majapahit itu ada kecamatan Pugur bukan? Ada Majapahit. Jadi Majapahit kecamatan Makanya, Pugur. Sriwijaya. Itu satu semua ya? Sri Rama. Aku Sri Rama. Aku pengen jadi Sri Rama. Sri Rama itu banyak irama kayak Roma Irama, Sri Rama kesenian. Aku terjun kesenian itu waktu saya usia sekitar tahun 96. 96 masuk ke kesenian? Iya, kesenian budaya Jawa. Jawa Tulen kalau orang Jawa sekarang. Jadi mempelajari tentang kebudayaan Jawa Ya, sama tari-tarian gitu ya, semua ya? Seperti kayak jaranan, lenggong, terus sintreng, Reok. Aku suka nonton, makanya aku hobi kalau ada orang duduk nongkrong suka kelihatan celana dalamnya. Aku ketawa nggak kepala. Karena kadang kala nenek-nenek juga jamuran. Ngeres juga. Bukan loh, serius. Semua orang tahu kok, jujur aja jadi manusia. Nggak taunya sama aja kok. Barang begituan jangan terlalu nafsu, biasa aja saya. Sampai celana dalam. Serius. Enggak, Wali kan ada Songo ya? Iya. Ada 9, Wali itu ada 9. Itu tugasnya masing-masing apa sama? Kegiatan. Punya kegiatannya tuh
kalau Wali Songo itu sifatnya keagamaan larinya. Oh, jadi nggak ada. Menyiarkan agama yang mereka pelajari di bangku sekolah. Ibaratnya begitu. Kalau presiden juga menyebarkan ilmu politiknya ke wilayah masyarakat agar masyarakat itu punya kegiatan. Maka misalnya begini, kegiatan sholat itu adalah suatu ibadah, kegiatan bekerja itu adalah suatu ibadah. Semuanya kita dalam melakukan di hari kehidupan itu ibadah. Semuanya itu kita lakukan ibadah. Bukankah mereka itu komplotan presiden? Sebenarnya mereka sahabat Wali Songo, komplotan Wali Songo, ya ada semuanya. Wali Songo itu tugasnya menyebarkan agama dan mengajari anak muridnya supaya mengerti tentang apa yang mereka yakini dan apa yang mereka tekuni. Sebenarnya gitu, pokok penting. Seperti di pondok pesantren, kamu diasuh oleh Kiai Haji. Apa tugas pokoknya Kiai Haji? Kamu belum tahu. Tugas pokok Kiai Haji ya ceramah, ya khutbah. Paling susah jadi Kiai Haji. Maaf, Pak Insinyur Soekarno kae biyen Kiai Haji kena pendabrol, ikulah sifat manusia. Ya manusia ya ning dabrol nek misale Kiai Haji lempeng wae yo biar guyon ning dan waras. Dia ya pengen enek positif enek negatif. Yo padha karo masyarakat harus mohon dimaklumi. Ngoten mawon jadi manusia. Ini mau nawarin cukur Mas Gotris ya. Semoga Mas Gotris mau. Karena paling susah nawarin Mas Gotris. Oke, kawan-kawan yang masih bisa mendengarkan ocehan saya di wilayah Kota Metro, ya, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya laporkan hujan gerimis rintik. Ini ntar pindah dulu ya, ini hujan. Alun-alun mawon. Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Share. Secara kebiadaban manusia yang merajalela, yang tak kenal agama, yang tak kenal komunis, yang tak kenal peribahasa, semua mereka tak kenal. Pendapat boleh berbeda, namun kita adalah dilanda yang namanya asma. Yang saya tahu nih, saya bisa berjelas. Banyak mereka masuk di ranah hukum dan mereka mempelajari tanpa sepengetahuan oleh sepihak. Banyak yang kerja satu golongan dan mereka hanya mencari sensasi dan mencari condong, mereka hanya pengen nyari gelar. Tapi kenyataannya nihil kawan-kawan, saudara-saudaraku dimanapun kau berada. Nihil, mereka hanya naik motor terus pulang jajan. Dan setelah itu melacur ke sana kemari, sungguh memalukan sahabatku. Baik kita sadarkan sahabat kita yang melenceng agama, yang melenceng dari jalur negara, yang melenceng dari jalur pemerintah, yang melenceng dari perdagangan. Banyak yang otak kencleng. Serius kawan, kita harus luruskan. Kita ngerumpi boleh, berlebihan tidak boleh. Ada batasnya. Ada batasnya. Kata-kata berlebihan kita tarik ulur, seperti kita main layang-layang. Kembali kasih untuk sahabatku, mudah-mudahan kalian tetap update status di Facebook atau Twitter atau channel apapun. Mudah-mudahan dukung terus Bang Gotris ke wilayah YouTuber pangkas. Jangan subscribe YouTuber Os Iklan News TV. Ini aku mau nawarin cukur Mas Gotris biar kelihatan rapi dan keren. Oke, dicukur ya.